Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung, tonton yang Anda dengar. Bersama saya Indra Julianta, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali, yaitu tentang dunia perlelangan yang ternyata di tahun 2026 ini adalah momentum istimewa. Karena lelang Indonesia memperingati usia ke-118 tahun. Wow, ini lebih tua dari negara ya berarti ya. Dan peringatan tahun ini juga mengusung semangat solid 118 atau sosialisasi dan edukasi. Dan sudah bersama kita ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Kepala KPKNL Bandar Lampung, Ibu Titi Wijayanti. Halo, selamat datang Ibu. Terima kasih Mas, selamat pagi. Pagi. Dan juga ada pelelang ahli pertama yaitu Mas Yoga Sulistiono. Selamat datang Mas Yoga. Terima kasih Mas. Oke, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang lelang perlelangan yang sekarang memang in this economy gitu. Oh iya betul. Ada banyak sekali gitu hal-hal yang emang perlu kita jeli juga, termasuk bisa dapetin barang murah ya kan dengan cara yang cukup yang cukup ya gampang lah bisa dibilang, apalagi kalau ngerti teknisnya ya. Tapi yang pasti ini kan tahun ini lelang Indonesia memperingati usia yang 118 dengan tema tadi ya yang sudah saya sebutin tadi yaitu Solid 118. Sebenarnya apa makna tema tersebut dan kenapa gitu ngangkat tema ini, Ya. Ibu Tuti? Baik, makasih Mas Indra. Jadi untuk tahun ini 2026 ini kebetulan kita memperingati 118 tahun lelang Indonesia. Karena tadi kalau disebut oh ini lebih tua nih daripada negara kita gitu ya. Jadi memang lelang ini sejak zaman Belanda. Jadi dasar hukumnya pun kita menggunakan venue reglement. Itu jadi tahun ini kita merayakan ke 118. Kemudian tentunya tujuan dari kegiatan ini perayaan tahun lelang 118 ini tentunya bagaimana kita menunjukkan layanan lelang terus berkembang. Mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Oke. Karena Mas Indra kalau mau ikut lelang cukup akses lelang Go ID. Lelang Go ID itu ya. Ya, Oke. betul. Itu daftar segala macam di situ juga. Betul. Jadi Mas Indra bisa user, nanti ada passwordnya. Mas Indra bisa masuk, kemudian lihat barang apa aja sih yang dilelang gitu ya, dan bisa mengikuti atau bidding gitu ya untuk barang-barang atau aset yang mungkin Mas Indra pengen beli. Betul. Gitu ya. Yang lagi masuk wishlist saya gitu ya. Nah, betul. Ada di keranjang. Masuk keranjang gitu ya. Nah, ya. Oke. Ini terus tujuannya juga untuk kegiatan ini tentunya tema tahun ini memperkuat kolaborasi, kemudian meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan lelang. Nah, dalam rangka memperingati HUT yang ke-118 ini ya, ini kan bukan usia yang muda lagi gitu kan, tapi udah matang gitu. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan khusus, terutama yang ada di wilayah Provinsi Lampung nih, Ibu Titi? Ya, siap. Jadi rangkaian kegiatan ini cukup banyak. Jadi antara lain kita ada bekerja sama dengan pihak perbankan, itu ada lelang serentak BTN, ada lelang serentak BRI. Dan puncaknya ini kami ada kegiatan sosialisasi dan edukasi lelang yang diselenggarakan oleh Kanwil di JKN Lampung dan Bengkulu. Itu dilaksanakan besok Mas Indra. Oke. Tanggal 10 Juni 2026 kerjasama dengan kampus UIN Metro. Oke. Jadi puncak perayaannya itu besok tanggal 10 Juni 2026. Oke, jadi ada rangkaian acara juga ternyata ya yang disiapkan oleh KPKNL juga. Ini kan apalagi itu tadi pengen juga mengedukasi masyarakat bahwa ternyata lelang bisa dari rumah lewat online aja di lelang.go.id gitu. Lewat HP juga bisa. Lewat handphone juga bisa. Lewat handphone juga bisa. Saya ke Mas Yoga dulu nih. Mas Yoga kan ternyata di sini adalah pelelang ahli pertama gitu kan. Tadi sempat juga ngobrol-ngobrol nih pendengar dan juga penonton YouTube kita bahwa ternyata wah, lelang tuh ada jenjang karirnya juga ya. Ada pelelang ya, ada petugasnya juga ternyata ya. Ada Mas. Ada ya. Saya kira tuh ada ya udah cuma orang-orang KPKNL yang lagi nganggur itu saja urusin gitu. Oh ternyata ada karirnya juga ya. Ada. Nah sebenarnya apa sih lelang itu? Lelang itu instrumen jual beli mirip-mirip dengan jual beli biasa, cuman bedanya dia tuh harus melalui pengumuman terlebih dahulu. Terus ada uang jaminan, terus karakteristik transaksinya juga tidak beli putus. Misalkan saya beli 1 juta nih udah selesai, enggak, tapi dia ada karakteristiknya tuh khusus, yaitu naik harganya itu semakin naik ya kan? Penawarannya dan
Ada juga yang turun-turun, tapi tetap yang diambil sebagai pemenang itu ya tetap harga yang paling tinggi. Tertinggi. Iya. Oke. Nah, kenapa kita juga perlu gitu mengenal pelelangan gitu? Maksudnya kayak kenapa sih ini tuh penting gitu sampai harus disosialisasikan ke masyarakat seperti itu gitu, Mas Yoga. Oke, saya ya. Jadi tuh lelang itu sebagai alternatif ya. Kita ingin mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa jual beli tuh transaksinya bukan cuma seperti di marketplace ya kan. Ada loh ini loh instrumen lelang Go ID ya, lelang gitu kan. Salah satunya tuh diselenggarakan oleh KPKNL gitu kan. Nah dari situ tuh banyak sekali barang-barang yang menarik dengan harga yang menarik pula, mungkin di bawah harga pasar. Oke. Tentunya dengan segala keamanan yang sudah kita tentukan, jadi masyarakat tuh nggak usah khawatir untuk mencoba di lelang Go ID. Oke. Nah, ini pertanyaan lanjutan pasti dari masyarakat. Di lelang.go.id ini kira-kira barang-barang apa aja nih yang bisa kita temukan di situ gitu kan? Apakah sudah selengkap marketplace gitu atau seperti apa nih Mas Yoga? Barang sangat banyak Mas, cuman tidak seunik marketplace. Kalau marketplace itu barang yang aneh-aneh pun ada ya. Iya. Nggak sifatnya seperti apa barang-barang yang dilelang Kalau di situ? kami ya secara garis besar dibagi menjadi dua Mas. Ada yang barang bergerak dan tidak bergerak. Oke. Barang bergerak itu seperti kendaraan bermotor, inventaris. Itu kendaraan dinas-dinas berarti? Iya. Ada juga yang rampasan. Oh, oke. Rampasan itu gimana? Nah, ini Rampasan. perlu di underline Rampasan nih. ada beberapa, ada rampasan dari KPK, Oke. ya kan, dari kejaksaan, sitaan pengadilan, masih banyak lagi Mas. Oke. Ya. Berarti barang-barang yang waktu itu belinya pakai uang masyarakat ya. Bisa dibilang begitu. Cuma nggak ada pertanggungjawaban. Iya. Akhirnya diambil lagi. Diambil lagi Intinya sama ya Diambil untuk lagi. pemulihan gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan juga lelang ini kan sudah digital ya Bu Titi ya, gitu kan. Sebenarnya manfaat digitalisasi lelang bagi masyarakat apa sih? Nah, ini jadi dengan lelang lewat digital, ini tentunya masyarakat akan lebih mudah, ya kan? Mungkin dari rumah udah bisa nih gitu kan, kayak di marketplace aja, lewat gadgetnya, lewat handphonenya bisa langsung akses lelang Go ID, cari barangnya. Kalau ada yang tertarik langsung daftar, kemudian bisa setor jaminan gitu ya, setor uang jaminan, kemudian nanti kita melakukan bidding atau penawaran. Terus nanti kita tunggu sampai hari lelangnya. Kalau memang tidak ada penawar lain atau saingan nih gitu ya. Oh ternyata ini nih peminatnya banyak gitu ya. Otomatis kita juga bisa pantau real time tawaran kita berapa. Terus misalnya ada peserta lain nawar lebih tinggi, itu bisa kita akses secara real time. Jadi kalau memang kita tertarik ya sudah kita bikin penawaran paling tinggi supaya kita jadi pemenang lelang. Oke. Nah, itu tadi kan secara garis besar ya kalau untuk proses pelelangannya gitu. Sebenarnya gimana sih Mas Yoga untuk kita bisa dari mulai buka lelang.go.id sampai kita bisa dapetin barang itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya mirip di marketplace ya Mas ya. Kita harus punya akun user sama lah ya. Nanti akun itu kita gunakan, kita login lah ya. Buka akses di lelang Go ID. Kita kalau belum punya user kita bikin user, daftar dulu ya. Ya, kalau sudah NIPN, PWP segala macam gitu. NPWP sementara belum. Belum. Sebagai peserta ya, dia hanya oke. butuh KTP, email. Gampang ya berarti. Ya. Nah, terus. Nanti link aktivasi di email, ya kan. Kalau sudah nanti login, sama di marketplace kita tinggal pilih barang mana yang akan kita ikuti. Nanti di situ sudah ada sejumlah uang jaminan. Jadi ikut lelang tuh nggak langsung beli itu nggak. Tapi kita harus store dulu uang jaminannya Kita nih. keep dulu ya. Iya, store dulu sebagai bukti kita tuh serius loh. Ya kan. Nah, nanti Itu dalam bentuk transfer atau seperti apa? Iya, transfer ke rekening virtual account. Jadi jangan salah kalau ada pengumuman lelang, transfernya ke rekening pribadi. Itu udah pasti, nggak usah. Tuti nih ya. Hati-hati. Tuti. Soalnya banyak Mas. Iya. Kita banyak dimanfaatkan seperti itu, banyak penipuan ya kan. Kadang ada yang ke kantor, Pak saya udah daftar, sudah store nih saya 2 lunas. Saya beli Honda Jazz 20 juta nih. Mobilnya mana? Bapak dari mana itu? Pas dilihat ternyata dia dari selebaran. Ya kan? Kalau mau orang berarti. Iya, hati-hati Mas. Nanti kalau ketika mendapatkan informasi seperti itu, cek di lelang Go ID ada nggak? Ya kan? Karena itu situs resmi kita dari pemerintah.
Nah ini juga masih jadi pertanyaan saya juga pribadi sih. Kalau misalnya lelang kan saya ngeliat kan kalau di lelang langsung kan kita tunjuk-tunjukkan gitu Ya, kan, ya Oh kan. betul. ya, Berapa naik-naik gitu Iya. tangannya kan gitu kan. Nah kalau misalnya dalam lelang online itu gimana kan kita setelah store ya kan Heeh. uangnya disimpan dulu bawa bukti kita serius gitu. Iya, Terus betul. nanti ada jadwal lelangnya seperti apakah? Ada Mas. Misalkan nih ada lot lelang nih, Mas mau beli mobil nih. Mm-mm. Lelangnya tanggal 10 Juni jam Mm-mm. 9. Jam 9. Ya, pengumuman pertama seminggu sebelumnya. Jadi seminggu sebelumnya dia tuh udah tayang. Oh, Mas udah bisa store di situ. Nanti kalau udah store ada menu bidding. Ah. Nah, di situ Mas bisa lihat Mm. ada peserta lain nggak yang nawar nih. Oke. Lawan saya itu berapa sih penawarannya? Nanti kelihatan di situ, Mas. Mm-mm. Jadi bedanya dengan yang dulu mungkin masih manual gini ya. Bener. Sekarang nggak. Udah ngelelang. Ya, oh iya, bukan lelang ya. Udah ngelelang itu Bu. sekarang dipindah, Mas. Yang angkat tangan itu sekarang di digital. Digital. Iya. Oke, tapi Gitu. bisa itu kita Cuman bisa cepet-cepetan aja kita. cepetan. Iya. Oke. Ada waktunya nggak sih? Dalam Ada. satu lelang itu satu sesi gitu berapa menit gitu atau? Ada batas waktu penawarannya, Mas. Oh. Biasanya pengumuman itu misalnya lelang jam 9, tanggal 10. Mm-mm. Tok jam 9 dia udah nggak bisa nawar. Gitu. Oh berarti ada waktunya ya? Ada. Kalau Kalau nggak, itu harus di ujung-ujung tuh. Oh, nanti kita minta tipsnya deh gimana Nah. caranya biar menang. salah satunya itu tipsnya, Mas. Oke. Oh di ujung-ujung ya? Iya, Oke. iya. Oke. Yang penting koneksinya kuat. Ah, Koneksi internetnya ya. itu kayak Harus. nge-war tiket nih. Betul. Teman saya nih ada yang lagi nge-war tiket BTS juga. Oh gitu berarti harus Iya. standby, tetap standby. internet cepet ya kan. Betul. Kita kembali ke Bu Titi lagi, Mbak. Bu Titi, ini apa kan pertanyaannya kan sebenarnya kayak ini lelang nih barang-barangnya kayak gimana nih sifatnya nih, aman nggak nih gitu kan? Dan Iya. apakah lelang hanya untuk barang sitaan dan juga barang yang bermasalah atau ada barang-barang lain yang ternyata bisa dilelang juga? Iya. Makasih. Jadi kalau tadi Mas Yoga udah jelasin ya ada rampasan, ada sitaan. Nah, lelang juga ada yang hak tanggungan. Jadi kalau KPR nasabah tidak bisa melunasi hutang kan biasanya jaminannya rumah nih, Betul. tanah dan rumah nih. Nah, kalau mereka one prestasi, tanah dan rumah ini bisa dilelang sama pihak perbankan. Oke. Nah, ini juga lelangnya juga melalui kami, melalui KPKNL. Kemudian juga selain itu ada juga lelang sukarela. Jadi lelang sukarela itu siapapun bisa. Jadi misalnya saya gitu ya, oh saya punya koleksi tas gitu ya. Saya mau jual nih lewat lelang Go ID. Itu juga bisa. Oh dititip gitu? Iya, Bisa. bisa. Bisa, Mas. Bisa. Perorangan bisa? Perorangan Perorangan. bisa. Terus misalnya, oh saya punya rumah nih. Terus misalnya SK mutasi saya pindah gitu ya. Wah ini rumahnya saya jual nih, rumahnya Oke. di Lampung gitu kan. Nah itu juga bisa. Selain kita ngiklan di media lain, bisa juga kita lakukan lelang Ke KPKNL. KPKNL. Itu namanya lelang sukarela. Sukarela. Itu Kita bisa titip juga. jualin di Ya. situ ya. Nah, betul. Iya. Itu juga bisa nanti tentunya ketentuannya tadi yang disampaikan Mas Yoga ada pengumuman gitu ya. Ya, betul. Terus nanti nanti masuk di lelang Go ID. Oke. Nah ini kan sebenarnya ada lembaganya ya Bu ya, namanya KPKNL. KPKNL. Ya, sebenarnya peran KPKNL itu sendiri dalam proses pelelangan dan pelaksanaannya itu seperti apa sih Bu Titi? Ya, siap. Jadi KPKNL itu salah satu instansi unit vertikal dari Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan tugas kami di KPKNL selain tadi ya lelang, itu kami juga punya tugas untuk pengelolaan barang milik negara. Jadi mungkin kalau RRI gitu ya, aset-aset RRI ini juga sebagian besar adalah BMN. Betul. Kemudian juga tugas lainnya ada penilaian. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus aset nih gitu ya, kita sebagai satker itu juga nanti kita bisa meminta atau memohon penilaian dari KPKNL untuk nanti sebagai dasar harga berapa nih yang akan dilelang gitu ya untuk penghapusan dari BMN. Nah, untuk lelang sendiri tentunya kami dibantu oleh pejabat lelang gitu ya. Jadi proses nanti ada risalah lelang yang kami keluarkan dan itu menjadi dokumen yang sah untuk peralihan hak. Tadi misalnya contoh kalau misalnya kita ikut lelang tanah bangunan gitu ya. Jadi kalau kita ditetapkan sebagai pemenang, nanti kita akan mendapatkan kutipan risalah lelang dan kutipan risalah lelang ini kita bawa ke BPN untuk proses misalnya balik nama. Kayak BPKB juga seperti itu ya. Betul. Nanti ada surat pengantarnya ya begitu. Betul, ya. ada surat
dari KPKNL yang menyatakan bahwa si A atau si B ini sebagai pemenang lelang itu pihak yang istilahnya berhak gitu ya, berhak atas barang yang tadi yang dijual di lelang. Oke. Kita ke Mas Yoga lagi nih. Mas, pesan-pesan ke masyarakat gimana sih supaya bisa aman gitu mengikuti lelang dan tahu gitu bahwa ini lelang yang benar gitu, bukan ternyata ada penipuan segala macam. Cara ngebedainnya seperti apa supaya masyarakat aman gitu dalam mengikuti lelang. Bukan pesan-pesan untuk menang ya. Itu kayak garis tangan juga ya. Nah, nggak bisa kalau itu ya. Gimana Mas? Tipsnya biar aman, yang jelas untuk lelang yang aman itu pastikan cek dia tayang di lelang.go.id. Terkadang tuh masyarakat kan banyak yang dapat selebaran nih Mas, ya kan. Kalau penyelenggaranya KPKNL itu harus tayang di lelang.go.id. Kecuali kalau yang menyelenggarakan adalah pejabat lelang kelas 2 atau swasta. Dia biasanya kan ada motor-motor yang kreditnya macet ya, dari leasing. Nah, itu biasanya mereka mau lelang di situ. Nah, selama masih ada stempelnya KPKNL, pastikan cek di lelang.go.id ada nggak. Kalau nggak ada itu penipuan. Berarti itu barang harus ada di website itu Iya, ya? harus ada. Karena itu wajib tayang di kami. Dan itu gratis Mas. Tayang di web kami. Jadi jangan cuma modal screenshotan atau apa gitu-gitu kan. Saya beberapa kali lihat di marketplace seperti medsos ya. Mobil-mobil murah misalkan Innova 2000 nih 2024 60 juta 40 juta secara harga memang menarik ya. Tapi ketika saya lihat kok ada logonya KPKNL atau Kemenq, cek di lelang.go.id ada nggak, siapa yang menjual, kantor mana yang menjual, ya kan? Barang ini punya siapa, nanti terlihat semua di lelang.go.id. Kalau nggak ada tinggalkan. Iya. Jangan dilanjutkan ya. Stop ya, ini udah diingetin nih. Oke, jadi langsung aja di lelang.go.id itu untuk verifikasi barang-barangnya langsung di situ ya. Iya. Oke, jadi jangan dari Facebook misalkan banyak ya. Iya, saya sebut nama jadinya kan. Di marketplace Facebook banyak. tuh. Iya, saya lihat di Facebook kemarin tuh banyak lelang murah Innova. Itu harga 25 juta, nggak masuk akal sih menurut saya. 40 juta. Terus apa aja yang mesti disiapkan nih sebelum ikut lelang, apa ya, maksudnya kayak daftar. Yang penting-penting deh yang harus disiapkan peserta gitu sebelum. Pertama email yang aktif ya, yang tahu passwordnya ya Mas ya. Jangan yang udah lupa. Karena kebanyakan user itu dia ngasih email tapi nggak tahu passwordnya. Oh gitu. Iya, kadang ke kantor. Mas juga kayak banyak nih. Banyak. Mas saya udah login, cuma saya nggak aktif. Emailnya kemana Pak? Kesini. Bisa dibuka emailnya Pak? Saya lupa passwordnya Pak. Selesai udah. Ya kan. Dan email itu hanya bisa dipakai satu user. Jadi ketika dia sudah lupa, ya dia mau nggak mau harus bikin email baru lagi Mas. Ya, pertama email, yang kedua adalah nomor rekening. Barang-barang yang menurut Mas juga menarik gitu yang pernah ada di dalam proses pelelangan. Apa kira-kira Mas? Yang menarik dan unik gitu. Yang Mas Yoga ingat gitu sebagai petugas lelang. Barang-barang tegahan bea cukai sih Pak, biasanya yang tidak lazim ya. Tahanan bea cukai. Tegahan. Tegahan bea cukai. Tegahan tuh apa ya? Yang misalkan dia tuh barangnya dari luar negeri, ya kan, dia masuk ke kita kan dibongkar nih. Nah, dicek kan, di priok tuh. Orang-orang barang impor tuh. Dicek dokumennya segala macem. Nah itu biasanya barang-barang yang cuma melintas itu, yang di pasaran nggak ada. Misalnya kayak motor-motor Harley, ya kan? Pernah ada ya? Ada, serentak pernah. Oh gitu. Ya, terus kemudian motor-motor apa tuh yang Triumph lah. Triumph gitu ya. Triumph lah, saya nggak paham. Itu masih segel. Terus ada mobil masih baru. Merek waktu itu merek apa ya? Hyundai apa tuh yang terbaru tuh. Jadi itu dia nggak diambil, dokumennya nggak dilengkapi lah. Ada batas waktunya 3 bulan atau berapa bulan, nanti mereka yang tahu peraturannya. Itu masih utuh Mas, belum ada plat nomornya. Ya ampun. Bagus banget itu. Ya. Akhirnya dilelang karena mereka tuh ada punya batas waktu kan. Kan gudang mereka juga terbatas ya. Nanti kalau udah melewati batas waktu, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban, dilelang. Berarti barang-barang itu kan tadinya kan ya ibaratnya ilegal ya tadinya kan. Karena tidak dilengkapi persyaratan surat. Ketika masuk lelang berarti legal ya Bu Titi? Ya, kalau jadi udah itu. Memang secara regulasi, kalau tadi ya menyambung yang disampaikan Mas Yoga tadi yang aset bea cukai ya, tegahan bea cukai, itu jadi dengan dilaksanakan lelang, itu jadi nanti akan tadi bukti lelang dari kita itu dijadiin dasar untuk nanti ngurus ke Samsat gitu ya kalau tadi kayaknya. Nah itu jadi kita yang tadinya barang itu tidak legal gitu ya, tetapi secara ketentuan memang cara penyelesaiannya harus melalui lelang.
Nah ini juga ada beberapa istilah lelang nih yang sering Iya. kita jumpai gitu ya, kayak limit, jaminan lelang. Nah Iya. itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau limit itu apa? Limit itu nilai dasar, nilai awal, Mas. Mm-mm. Misal Mas Indra nih mau jual mobil, Mm-mm. berapa? 100 juta, nah itu limit. Nilai Mm. awal. Nilai awal. Iya, Oke. nanti peserta dia akan fight kan, Mm-mm. bertarung harga naik di atas 100 juta. Penawaran pertama tidak boleh di bawah 100. Oke. Itu limit. Itu limit ya. Nah, yang Tapi ada kedua limit maksimal juga nggak kalau dalam pelelangan? Nggak ya? nggak ada. Bebas. Mereka mau nawar sampai berapa nih? Oh, katanya dari harga barang. Iya benar. Saking serunya. Benar, kita pernah hardtop itu kan. Jangan kebanyakan nolnya nanti. Iya, Gitu. benar dari limit. Pernah kita lelang Lamborghini Mm-mm. Tegangan Bea Cukai Mm-mm. di harga 200 juta. Kenanya 1,8. Jadinya ya. Iya, Rebutan 1,6. berarti kalau ya. Iya, fight. Nah, memang barangnya masih Iya sih. Kalau Lamborghini segitu ya masih worth it lah ya. iya, masih worth it ya. Oke. Gitu. Kalau jaminan lelang apa Mas? Jaminan lelang tuh sejumlah uang yang ditentukan oleh penjual sebagai syarat untuk mengikuti lelang. Misalkan Mas Indra nih, Mas saya mau jual mobil saya 100 juta. Hmm. Jaminannya 50 juta ya. Hmm. Mas penjual nanti yang menentukan. Hmm. Nah, peserta atau calon pembeli nanti dia tinggal mengikuti. Hmm. Oh, jaminannya 50 juta. Oke. Nanti store ke virtual account Oke. gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita kalah lelang jaminan balik. Balik dong. Balik. Tak. Kan kita bukan judi, Mas. Iya. Bukan judi ya. Ternyata nggak kayak ini. Kecuali kalau sudah menang, dia nggak melunasi. Oh, Nah, iya, Mas Indra udah menang nih, Ah. udah bidding tertinggi, ternyata, waduh duit saya kurang gitu kan. Ya, itu ya. Nanti jaminan ini store ke kas negara. Uang jaminannya masuk ke kas negara. Oke. Dan proses pelelangan kan juga ada istilah open bidding, close bidding ya. Iya. Itu apa ada. tuh Mas? Kalau open bidding itu peserta bisa melihat penawaran peserta yang lain. Gitu. Oh, Kalau oke. ada bertiga nih, Terbuka ya. terbuka, berarti. cuman tempatnya di aplikasi, bukan angkat tangan lagi ya. Kalau close bidding, Kalau close bidding kita nggak bisa ngelihat penawaran peserta lain, Mas. apakah masih ada format close bidding saat ini? Close bidding hanya untuk sukarela saja. Oh, Iya. Lelang yang tadi ya yang barang-barang sukarela. titipan tadi Iya. ya. Bukan Kalau masyarakat ya. misalnya mau jualan kita mau jual titip KPKNL ya. Ya, itu close bidding bisa. Oke. Nah, setelah menang gimana nih prosesnya? Mm. Setelah menang, Mm-mm. pertama ya melunasi ya, Mas ya. Oh iya, kan kita cuma bayar itu jaminan dulu Ya, kan. nanti kan sisanya Mm-mm. dari jaminan itu dilunasi ya, dari jaminannya. Misalkan 100 juta, jaminan 50. Mm. Nanti Mas melunasi 50 plus bea lelang 2%. Biaya lelang 2%. Ya, untuk barang bergerak ya. Oke. Ya, nanti kalau sudah menang, misal nih motor nih, Mm-mm. Mas Indra menang motor. Nanti udah melunasi, kwitansinya otomatis bisa di-download, Mas. Oh. Sekarang udah pakai e-metre ya. Oke. Kita nanti pakai e-metre itu kwitansi dibawa ke KPKNL untuk meminta kutipan sebagai dasar untuk balik nama ke Samsat. Nah, Itu. ini sebenarnya juga apa namanya ya, kalau misalnya orang beli kan harus lihat barangnya dulu kan. Kalau cuma dari lelang.go.id kan ya kita cuma ngeliat digital aja Iya, atau fotonya aja. betul. Kalau misalnya boleh lihat langsung nggak sih Bu Titi? Ya, jadi biasanya di pengumuman lelang itu ada kontak dari penjual, Mm-mm. dari yang pemilik barang ya. Ya. Jadi contoh kalau misalnya tadi yang jual adalah taruhlah BRI gitu ya, Bank BRI, itu ada kontak Bank BRI-nya. Jadi kalau kita minat dengan aset itu kita bisa menghubungi tadi Kontak di kontak situ. penjualnya, terus misalnya janjian nih, misalnya kalau objeknya rumah, saya mau lihat dulu rumahnya gitu kan. Itu bisa janjian dengan si penjual, terus nanti kita bisa lihat ininya objeknya. Terus ada juga yang kadang di beberapa lelang itu di pengumuman juga ada dicantumin jadwal namanya unwizing. Unwizing itu jadi memang dari sisi penjual menyiapkan waktu gitu ya, sehari 2 hari sebelum pelaksanaan lelang itu memberi kesempatan kepada calon pembeli atau calon buyer untuk melihat barangnya. Itu biasanya lelang KPK, rampasan gratifikasi, itu biasanya KPK memberikan waktu unwizing itu sehari 2 hari. Jadi nanti misalnya Mas Indra berminat nih, Mas Indra datang dulu nih misalnya ke gudangnya KPK. Itu untuk lihat misalnya logam mulia, kadang gitu ya, atau tas-tas yang itu yang bermerek-merek itu bisa tuh kita lihat dulu gitu ya. Habis itu baru kita melakukan bidding gitu ya. Oke. Berarti kita janjian sama pihak yang Penjualnya penjualnya gitu ya. Panitianya. Panitianya gitu ya. Oke.
Itu berarti bisa dicek dulu nih ternyata pendengar RRI atau menonton YouTube kita bahwa lelang ini lumayan praktis ya ternyata ya. Sistemnya juga terbuka sekarang cuma dari Iya, website gitu, bahkan betul. kita juga bisa lihat dulu biar lebih aman gitu kan. Nah, tapi sebenarnya fungsi lelang sendiri bagi masyarakat atau bagi negara itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi kalau yang pertama tentunya tadi ya, kalau Mm-mm. yang seperti barang rampasan, barang sitaan, itu memang tujuan utamanya adalah lelang membantu pengembalian uang negara. Oke. Itu kan dari proses misalnya tindak pidana segala macam ya. Mm. Itu jadi bagaimana kita mengembalikan kerugian negara kepada negara. Mm-mm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kita juga membantu yang lelang sukarela, kita juga membantu masyarakat nih. Iya, iya. Ada nih channel lain gitu ya, selain jual beli, misalnya kita ngiklanin nih di Mm-mm. IG gitu ya, Mm-mm. misalnya Mm-mm. di medsos kita ini iklanin, oh bisa juga kok lelang itu ternyata lewat KPKNL. KPKNL, lewat lelang Go ID. Oke, jadi bisa nih masyarakat terdapat, negaranya juga Dapat. dapat Iya, gitu kan. Nah, itu win-win solution. dia. Dan memang dikembalikan ke negara karena Iya. Iya, betul. pertanyaan netizen nih. Iyalah, Oh, Mas. Iya kan, wah ada banyak tuh kan hasil rampasan koruptor itu kan, itu uangnya diapain ya? Gitu Nah, kan. Ya sering kan gitu kan Iya, pertanyaan-pertanyaan betul. gitu. kesannya kan kayak, oh itu uangnya Nah, kemana gitu uangnya kan. kemana gitu. Apakah nanti orang dalam lagi nih? Nah, kayak Nggak gitu. ada. Semua Nah, transparan. Betul. Semua. Ada keputusannya juga. Nggak PNBP sembarang. ya teman-teman ya, PNBP. sama kayak RRI juga PNBP. Kita pejuang PNBP, Mas. Pokoknya kita support terus ya negara ya. pejuang PNBP. Iya. Pejuang PNBP. Oke, Mas Ayoga, apa yang mau Siap. disampaikan buat pendengar dan juga penonton YouTube kita? Oke, baik Mas. Mungkin ya buat masyarakat yang sebelumnya belum kenal lelang, bisalah dicoba di Lelang Go ID. Mungkin dengan barang-barang yang kecil-kecil dulu, nanti akan merasakan serunya. Dan kita jamin kok kalau lelang yang kita selenggarakan itu adalah mudah, aman dan transparan. Oke. Intinya itu tuh. Jadi Intinya jangan ragu ya. Oke. Meskipun sudah aman tapi tetap cermat. Jangan Oh. lupa ngecek barang. Iya. Itu sangat direkomendasikan ya. Apapun barangnya. Nah itu. Kalau kalian jeli, kalian bisa dapat hidden game ya kan, Wow. dengan harga yang murah ya Mas Yoga. Betul, sangat banyak. Itu dia. Oh, saya mau minta tips sama Mas Yoga nih, Mas Yoga. Oke. Sangat banyak. Ibu Titi, kira-kira apa yang ingin disampaikan pada masyarakat terutama yang ada di Provinsi Lampung? Siap. Jadi kami dari KPKNL Bandar Lampung tentunya mengajak gitu ya masyarakat untuk menggunakan gitu ya lelang Go ID ini dengan baik. Kemudian juga silahkan gitu ya, baik sebagai calon pembeli maupun tadi sebagai penjual gitu ya. Silahkan nanti bisa berkomunikasi, bisa menghubungi kami di KPKNL Bandar Lampung, kantornya di Basuki Rahmat 12. Silahkan nanti konsultasi dengan kami untuk pelaksanaan lelang. Oke, itu tadi udah dijelaskan oleh Mas Yoga selaku pelelang ahli pertama dan juga Ibu Titi Wijayanti, Kepala KPKNL Bandar Lampung mengenai cara pelelangan dan juga websitenya ada lelang.go.id yang ternyata usianya sudah 118 tahun. sudah cukup matang gitu ya, artinya ini aman sekali. Jadi buat pendengar ataupun penonton YouTube RRI Bandar Lampung bisa langsung dicek websitenya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa langsung ke, ada Instagramnya KPKNL? Ada Bandar Lampung ada. Ada ya? KPKNL Bandar Lampung. KPKNL Bandar Lampung. Bisa di message di situ kalau mau nanya-nanya langsung. Adminnya juga ramah ya katanya. Oh, ramah sekali. Ramah banget. Ramah banget. Oke, Mas Yoga, Bu Titi, terima kasih banyak Sama-sama. sudah Sama-sama, mampir Mas ke Indra. podcast Iya. kami. Nanti kalau ada update informasi lain boleh lo ya. Silakan. Siap. Nanti kita janjian lagi untuk Iya. nonton. Oke, itu tadi pendengar dan juga penonton RRI Bandar Lampung. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami juga dan download RRI Digital untuk dengerin semua konten kami di platform ataupun di handphone kamu. Oke, saya Indra Julianta pamit. Bye semuanya. Kanal informasi